Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Zaril Hafiz Alifari AR, saya Badrul Fala, Saya Halin Kazia. Saya Prihatini. Saya Nuri Salsa Mawana. Menyaksikan. Beliau kan seorang putra Adipati Pasir Luhur. Namun saderenge beliau agung itu bapaknya meninggal. Terus beliau dititipaken teng ngene bibine garwane Kyai Mambrang Semut. Nah, teng mriku niku diasuh ngantos dewasa di paringi ilmu lah, ilmu segala ilmu, terutama ini ilmu agama, ilmu akhlak. Nah, beliau sampun dewasa, itu beliau kepengin merantau, kepengin ngadu nasib. Akhirnya beliau dumugi teng Kadipaten Wirasaba. Ini perannya Joko Kaiman pas di Banyumas tuh apa aja sih selain jadi bupati pertama ya? Ya, beliau kan ini dapat anugerah dari Kesultanan Pajang, karena Sultan Pajang itu sudah merasa salah karena membunuh orang yang tidak salah, yaitu mertua dari beliau Raden Kaiman, itu sebagai Adipati Wirasaba ke-6. Namun beliau setelah dianugerahi supaya melanjutkan menjadi Adipati di Wirasaba, tapi beliau nggak mau enak sendiri, yang akhirnya wilayah Wirasaba itu dibagi menjadi 4. Yang kita kenal sekarang yaitu Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap. Itu dulu wilayah Kadipaten Wirasaba, mutlak kekuasaan beliau. Namun beliau nggak mau enak sendiri, yang akhirnya itu wilayah Wirasaba dibagi menjadi 4 ke saudara-saudara. Istrinya kita juga namanya Roro Ayu Kartimah. Roro Ayu Kartimah. Aniku nih Pak, perjalanan beliau dari Joko Kaiman diangkat jadi bupati itu kapan beliau Pak? Misalnya Ya itu tadi kan saya sudah cerita lah ya sedikit. Sewaktu beliau dewasa, itu kan beliau merantau ke Wirasaba. Lah di sana diterima jadi abdi, yaitu sebagai tukang cari rumput buat pakan kuda-kuda prajurit. Namun setelah berjalan mungkin 1 atau 2 tahun, ini dari beliau Raden Kaiman ini muncul keanehan, yaitu dari sekujur tubuh beliau memancarkan sinar, yang pada akhirnya oleh Adipati Wirasaba beliau disuruh menghadap secara langsung. Nah, disitulah beliau ditanya sampai detail, yang akhirnya ketahuan bahwa beliau ini masih darah biru, yaitu putra dari Adipati Pasir Luhur tadi. Lah makanya setelah ketahuan begitu, maka dijodohkan dengan anaknya, yaitu tadi yang Roro Kartimah. Lah setelah berlangsung mungkin sudah jadi menantu 1 atau 2 tahun, ini ada utusan dari Pajang yang supaya seluruh kadipaten bawahan Pajang ini menyerahkan putra-putrinya 1. Ya katakanlah di sana Pajang mau dijadikan penari apa-apa, saya kurang paham. Namun
yang dikasih Adipati Wirasaba ke Pajang ini sewaktu kecil kan sudah dijodohkan sama anaknya Demang Toyareka. Maka Demang Toyareka merasa sakit hati, lalu mendahului sebelum Adipati Wirasaba sampai di Pajang. Ini Demang Toyareka ini mendahului dan di sana membuat fitnah yang intinya menghasut Sultan Pajang bahwa yang dikasihkan ini sudah enggak perawan lagi. Itu sakit hatinya Demang Toyareka. Maka setelah Adipati Wirasaba sampai di Pajang, ini oleh Sultan Pajang enggak pakai ditanya, langsung kena marah, kena murka karena dianggap sudah membohongi Sultan Pajang karena termakan fitnahnya Demang Toyareka. Nah, ditundung pulang ini diikuti oleh 2 orang prajurit utusan dari Sultan Pajang yang intinya membawa tugas supaya membunuh Adipati Wirasaba. Nah, setelah dibunuh ini kan jasadnya dibawa pulang ke Wirasaba, dan setelah makam mungkin 1 atau beberapa tahun lagi itu ada utusan lagi dari Sultan Pajang yang intinya salah satu dari putra Adipati Wirasaba supaya menghadap ke Pajang. Namun putra-putra dari Wirasaba itu nggak ada yang mau, takut kalau mau dibunuh seperti ayahnya. Nah, ini Raden Cakaiman sebagai putra menantu itu menawarkan jasa atas dasar musyawarah. Ya sudah Mas, kalau panjenengan nggak mau, biar saya yang menghadap. Toh nanti kalau saya dibunuh sudah saya relakan. Tapi kalau nanti saya dapat hadiah, kamas-kamas jangan iri, dah sepakat. Itu benar, tadi kan saya sudah cerita di depan. Beliau dapat anugerah dari Sultan Pajang supaya melanjutkan menjadi adipati di Wirasaba. Sekaligus beliau didapat gelar, yaitu gelarnya Kanjeng Hadipati Warga Utomo II. Beliau juga sebagai Adipati Wirasaba ke-7. Nah, setelah dipegang oleh beliau, tadi kan saya di depan sudah cerita. Dia ini nggak mau enak sendiri, yang pada akhirnya kan itu wilayah Wirasaba menjadi bagi malah menjadi 4. Lah beliau kembali ke Kejawar, yaitu tempat diasuh oleh pamannya, bibinya, yaitu Mbah Kyai Pragiso. Lah dari situlah Raden Cakaiman sama pengikutnya yang masih setia membuka hutan wilayah sini, yang pada akhirnya inilah jadilah Kabupaten. Terus kenapa Raden Cakaiman itu dimakamkan sampai sini, Pak? Mungkin letak makam sini yang paling strategis karena beliau kan dulu di sana lah, sebelah alun-alun. Mungkin ya ini karena di sini kan juga banyak makam-makam yang sesepuh, termasuk beliau Mbah Lamak itu kan sebagai penasehat spiritual beliau sewaktu beliau menjadi Bupati Banyu. Beliau di bidang agama, saya yakin lewat para sesepuhnya, yaitu tadi Mbah Lamak, ada Ki Ageng Nur Sulaiman, ada Mbah Kyai Ali, itu salah satu dari untuk perjuangan mengajarkan Islam di situ. Karena Mbah Lamak juga, beliau juga seorang pendatang sih, dari bukan asli sini. Kira-kira berapa tahun juga, Pak? Ya nggak lama sih, karena digantikan oleh ya mungkin cara zaman sekarang mungkin ya 2 atau 3 periode lah. Kalau lainnya kan ada yang nyampe 35, 36 gitu. Lengser itu cuma gara-gara ada yang gantiin karena apa ya? Mana? Tadi lengsernya Raden Cakaiman jadi bupati. Ya mungkin karena udah tua.
Karena berdua. kan digantikan oleh anak. Hmm. Mungkin fisiknya sudah tidak mampu, akhirnya mungkin kan dilimpahkanlah ke anaknya supaya menggantikan menjabat. Itu atas kesepakatan bersama atau cuma dari Raden Joko Kaiman aja yang saya tunjuk anak saya buat jadi bupati selanjutnya gitu? Ya pasti itu pada kesepakatan, Pak. Kesepakatan. Ya tadi saya bilang kan ada Malambak, ada yang mungkin dari pihak lain kan masih ada pegawai-pegawai di samping Mbak Lambak. Terus makam-makamnya di sekitar sini Pak, ini makamnya sini nih. Itu tadi yang paling ujung barat Mbak Lambak. Kalau di Turut itu ada Mbah Binangun, Mbah Pejajaran, Mbah Blimbing, itu yang di ada rumahnya kecil itu cukup, bahasanya sini cukup. Pas masuk di Grek itu ada telepon malam ya Pak? Itu biasanya kalau malam ada Ya nyampur. sama. Jadi Bupati Banyumas yang ada di makam di sini itu kan ada 13 bupati. Dari 1 sampai 13. Kecuali yang ke-6 apa yaitu enggak di sini. Karena beliau sewaktu baru dilantik jadi bupati di sini itu dapat panggilan dari Yogyakarta. Di sana dijadikan patih Yogyakarta. Nah, di sana gelarnya Patih dan Raja 1. Kalau di sini Raden Tumenggung Yudanegara 3. Karena Raden Tumenggung Yudanegara itu ada 1 sampai 5. Oh jadi mungkin tingkatan dari yang dari Banyumas sama Jogja lebih tinggi Jogja, jadi dia milih Jogja. Ya, yakin ini kan karena ya dapat panggilan sih, Mbak. Oh. Kalau nggak ke sana ya dikira mau berontak. Karena dulu kan sifatnya gitulah. Berarti itu ke-13 bupati yang di sini itu keturunannya Joko Kaiman apa? Ya sebagian masih. Masih. Cuman yang lainnya juga ya masih, cuman kan udah ada jauh lah. Kalau yang anaknya itu yang kedua, ketiga, keempat itu masih anak-anak beliau, anak cucu. Kalau yang kelima dan seterusnya itu ya masih, cuman mungkin saudara sepupu lah. Oh, tapi pemilihan bupati itu berdasarkan kekeluargaan aja gitu. Kalau dulu memang gitu. Ya sama itulah pejabat-pejabat lah. Dia nggak mungkin satu keluarga, nggak mungkin. Pasti sama pejabat karena sudah bupati sih, bukan adipati lagi. Kalau adipati lah pasti ya selingkuh itu keluarga, kesepakatan. Biasanya ada syarat tersendiri nggak Pak buat seseorang yang di keluarga tersebut bisa dijadikan bupati gitu? Ya pasti ada. Kalau zaman dulu kan yang dijadikan itu yang keturunan dari yang laki-laki. Tur ya harus sifatnya kan harus baik, bijak, punya ilmu, punya keterampilan lah. Pasti itu karena jadi bupati ya nggak sembarang orang bisa jadi bupati. Itu pasti karena di lingkungan itu juga punya guru masing-masing. Ya katakanlah keturunan yang sudah beberapa yang di Kebumen itu dulunya punya guru khusus di rumah karena orang tuanya yang memanggil ya buat ngaji agama, buat ngaji ilmu itu punya khusus. Biasanya makam luring itu ramai betul Pak dikunjungi itu ziarah. Ya kadang-kadang ada Mbak, cuman nggak bisa ditentukan hari ini ada, hari ini nggak bisa. Ya pasti ada sih ada, cuman ya waktunya yang nggak menentu. Yang disakarlan di sini kan Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon, itu pun kadang nggak ada. Lain kalau yang di atas di Mbah Kali Bening pasti Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu pasti
Di sana ramai, banyak yang siap. Kalau di sini enggak. Karena di sini kesannya yaitu beliau hanya seorang bupati. Padahal di balik dia sebagai bupati, beliau sungguh luar biasa. Biasanya itu acara di Jumat Kliwon Selasa Kliwon itu gimana ya Pak? Yaitu paling doa enggak. Doa. Kalau di atas kan ada sumur. Nah, Jadi kan ada yang punya keyakinan misal semua hajat bisa itu sebuah keyakinan. dan itu udah berlangsung lama ya? Sudah semenjak Mbah Kali Bening ada di situ. Maka di ini ku apa ibaratnya kados Kristen kok kiai ngono. Ya banyak versi. Oh, Ada yang mengatakan acara beliau Gus Abbas itu Sunan Rumali karena beliau berasal dari negara Timur Tengah katanya. Ada yang mengatakan Syekh Sayyid Abdullah Fakih. Itu banyak versi. Ya seperti itu Mbah Lambak pun banyak versi nama. Kalau Mbah Lambak itu kan ada 6 apa 7 lah versi namanya. oh iya, ini Raden Joko Kaiman ini wafatnya karena apa ya Pak? Sakit atau apa? Ya mungkin sakit. Kalau di keterangan di sejarah sih nggak begitu detail Mbak, nggak ada keterangan beliau wafatnya gimana, nggak ada. Tanggal wafatnya juga nggak ada. Sampai sekarang belum ketemu tanggal wafat dan tanggal lahir beliau. Karena yang kita ketahui sampai sekarang kan yang diperingati itu hari jadinya, hari jadi Kabupaten Banyumas. Tapi ya sering memang yang ditanyakan yaitu tanggal lahir dan meninggalnya. Tapi saya sampai sekarang belum nemu belum ada keterangan.